Langut Jakarta masih kelabu ketika Purbaya melangkah masuk ke gedung parlemen dengan wajah serius. Di tangannya, tablet berisi laporan ekonomi terbaru terasa lebih berat dari biasanya, seolah ikut menanggung beban angka-angka yang terus merosot. Koridor panjang dipenuhi staf yang berjalan cepat, suara sepatu beradu dengan lantai marmer menciptakan gema tegang. Bisik-bisik terdengar di sudut-sudut ruangan, menyebut kata-kata seperti perlambatan, defisit, dan kepercayaan pasar. Purbaya berhenti sejenak di depan pintu ruang rapat utama. Dari balik kaca buram, siluet para pejabat terlihat duduk melingkar, beberapa bersandar dengan tangan terlipat, yang lain menatap layar besar di dinding. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Aroma kopi pahit dan pendingin ruangan menyambutnya, bercampur dengan suasana kaku yang seolah menekan dada siapapun yang hadir. Di layar, grafik merah menurun tajam. Seorang analis memaparkan angka pertumbuhan yang melambat, cadangan yang tergerus, serta tekanan global yang semakin kuat. Beberapa elit menggeleng pelan, ada yang menuliskan catatan cepat, ada pula yang menatap kosong seakan mencari jawaban di langit-langit ruangan. Purbaya duduk dan memfokuskan pandangan. Matanya tajam, namun raut wajahnya menyimpan kegelisahan yang jarang ia tunjukkan di depan umum. Ketua rapat membuka sesi dengan suara berat, menegaskan bahwa pertemuan ini bersifat tertutup dan menentukan arah kebijakan dalam waktu dekat. Tak ada ruang untuk kesalahan. Seorang staf muda tiba-tiba berdiri di sisi ruangan, membawa map tipis berwarna biru. Dengan suara sedikit gugup, ia menyebut nama Mas Gibran sebagai pengusul konsep baru yang akan dipresentasikan. Ruangan mendadak hening. Beberapa kepala menoleh, alis terangkat, sementara sebagian lain tampak skeptis mendengar nama itu disebut dalam situasi genting. Purbaya ikut melirik ke arah map tersebut. Ia tak menunjukkan reaksi, namun hatinya bertanya-tanya apa yang bisa ditawarkan di tengah krisis yang begitu rumit. Ketika staf itu meletakkan map di meja depan, Purbaya melihat judul di sampulnya, singkat, tebal, dan penuh percaya diri. Ada sesuatu yang membuatnya merasa proposal ini bukan rencana biasa. Ia bersandar sedikit ke depan, bersiap menyimak dengan saksama, tanpa menyadari bahwa pagi kelabu itu akan menjadi awal dari pergeseran besar yang mengguncang para elit dan mengubah arah pembicaraan ekonomi nasional. Map biru itu dibuka perlahan di tengah meja, kertas-kertas rapi di dalamnya tampak kontras dengan wajah-wajah tegang di sekeliling ruangan. Purbaya memperhatikan setiap gerakan, seolah detail sekecil apapun bisa memberi petunjuk tentang isi proposal tersebut. Seorang pejabat senior menggeser kursinya, mendengus pelan, sementara yang lain mencondongkan badan ingin melihat lebih jelas. Suara pendingin ruangan terdengar lebih nyaring di antara keheningan yang menggantung. Staf muda tadi menjelaskan singkat bahwa dokumen itu berisi kerangka pemulihan ekonomi terpadu berbasis daerah dan teknologi. Kalimat itu terdengar ambisius, namun belum cukup untuk menghapus keraguan yang muncul di wajah beberapa peserta rapat. Purbaya menerima salinan yang diedarkan. Ia membalik halaman pertama, membaca judul besar di bagian atas, Akselerasi Ekonomi Rakyat 2035. Matanya menyipit, fokus pada bagan warna-warni dan poin-poin strategis yang langsung menyambut. Halaman demi halaman menunjukkan peta digitalisasi pasar tradisional, jalur distribusi pangan berbasis data real-time, serta skema pembiayaan mikro yang terhubung langsung dengan bank daerah. Semua dirancang dengan alur yang ringkas. Ia berhenti sejenak, mengetuk meja dengan ujung jarinya, lalu melanjutkan membaca. Dalam benaknya, berbagai kebijakan lama yang rumit seakan dipotong menjadi langkah-langkah praktis yang mudah diterapkan. Di seberang meja, seorang elit berbisik kepada rekannya sambil menunjuk grafik. Nada suaranya rendah, tapi jelas mengandung ketidakpercayaan. Purbaya justru semakin tenggelam dalam dokumen itu. Ada tabel simulasi dampak ekonomi, proyeksi lapangan kerja baru, dan catatan risiko yang ditulis lugas tanpa berusaha menutupinya. Ia mengangkat pandangan sebentar, memperhatikan ekspresi orang-orang di ruangan. Sebagian tampak penasaran, sebagian lain terlihat waspada, seperti sedang menghitung untung rugi politik di balik setiap angka. Ketua rapat meminta staf menjelaskan lebih detail asal-usul proposal tersebut. Disebutkan bahwa Mas Gibran menyusunnya bersama tim lintas sektor selama berbulan-bulan, mengumpulkan data langsung dari daerah. Purbaya kembali menunduk, membaca catatan kaki kecil di salah satu halaman. Di sana tertulis sumber survei lapangan, kerjasama universitas, dan uji coba terbatas yang telah dilakukan tanpa banyak publikasi. Ia menghela napas pelan, kali ini bukan karena cemas,
melainkan karena rasa tertarik yang tumbuh. Proposal itu terasa berbeda, bukan sekadar slogan, melainkan rencana yang berani diuji. Ketika halaman terakhir ditutup, Purbaya menyandarkan punggungnya ke kursi. Dalam benaknya, sebuah kemungkinan besar mulai terbentuk, sesuatu yang belum pernah benar-benar ia pertimbangkan sebelumnya. Tatapannya kembali ke map biru di tengah meja, seolah benda sederhana itu kini memikul potensi perubahan yang jauh lebih besar daripada yang disadari siapapun di ruangan itu. Suara klik remote terdengar, menandai dimulainya pemaparan yang sejak tadi ditunggu-tunggu. Mas Gibran berdiri dengan tenang, mengenakan jas sederhana tanpa banyak aksesori. Ia menyapa singkat, lalu langsung masuk ke inti persoalan, seolah sadar waktu rapat terlalu berharga untuk dibuang pada basa-basi. Slide pertama menampilkan peta Indonesia dengan titik-titik cahaya di berbagai daerah. Ia menjelaskan bahwa setiap titik mewakili pusat aktivitas ekonomi rakyat yang selama ini bergerak sendiri-sendiri tanpa integrasi data. Purbaya memperhatikan cara penyampaian itu, lugas, cepat, dan terukur. Tak ada jargon berlebihan, hanya penjelasan yang langsung mengarah pada masalah nyata di lapangan. Mas Gibran kemudian memaparkan gagasan membangun platform nasional yang menghubungkan UMKM, koperasi, logistik, dan pembiayaan dalam satu ekosistem digital. Sistem ini, katanya, akan memotong rantai distribusi panjang dan mengurangi biaya produksi. Beberapa peserta rapat saling pandang. Kata platform nasional biasanya berarti proyek besar dengan risiko tinggi, namun di layar justru muncul skema bertahap yang dimulai dari daerah-daerah percontohan. Slide berikutnya menampilkan grafik efisiensi biaya dan simulasi kenaikan pendapatan petani serta pedagang kecil. Angkanya konservatif, tak dilebih-lebihkan, namun cukup untuk menarik perhatian. Purbaya menyipitkan mata, menghafal angka-angka itu. Dalam kepalanya, ia sudah membandingkan dengan program-program sebelumnya yang sering tersendat di tahap implementasi. Mas Gibran melanjutkan dengan konsep lumbung pangan digital, sistem prediksi panen berbasis cuaca dan data tanah, serta distribusi stok yang bisa dipantau publik secara real-time untuk mencegah penimbunan. Seorang elit senior mengangkat tangan, menyela dengan nada skeptis, mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan literasi digital di daerah terpencil. Mas Gibran menjawab tanpa defensif. Ia menunjukkan peta jaringan yang sudah ada, kerjasama operator lokal, serta rencana pelatihan berbasis desa yang melibatkan anak muda setempat sebagai pendamping teknologi. Purbaya merasakan getaran kecil di dadanya, bukan cemas, melainkan rasa terkejut bercampur kagum. Ide-ide itu sederhana di atas kertas, namun jarang ada yang merangkainya menjadi sistem utuh. Slide terakhir menampilkan garis waktu 5 tahun dengan target yang realistis, lengkap dengan indikator keberhasilan yang bisa diaudit publik. Transparansi ditekankan berkali-kali. Ketika lampu ruangan kembali terang, Purbaya menegakkan punggungnya. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, rapat tersebut tak lagi berjalan seperti biasanya. Di sekelilingnya, beberapa wajah mulai berubah, dari acuh menjadi gelisah, pertanda bahwa ide yang barusan dipaparkan telah menembus lapisan kehati-hatian para elit. Beberapa orang bergeser di kursi, menata ulang map di depan mereka, seolah membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang baru saja dipresentasikan. Purbaya tetap diam, namun pikirannya bekerja cepat. Ia mengingat kembali proyek-proyek besar yang gagal karena terlalu rumit, lalu membandingkannya dengan pendekatan bertahap yang barusan dijelaskan Mas Gibran. Di atas meja, ia menuliskan catatan kecil, integrasi data, pilot project, audit publik. 3 frasa itu dilingkari 2 kali, menandakan sesuatu yang menurutnya krusial. Seorang ekonom senior berdeham, memecah keheningan dengan pertanyaan tentang sumber pendanaan awal dan risiko fiskal jika program tidak berjalan sesuai rencana. Mas Gibran menjawab sambil menunjuk tabel di layar cadangan, menunjukkan porsi investasi swasta, dana daerah, serta skema pembiayaan berbasis hasil. Negara, katanya, tidak menanggung semuanya sendiri. Purbaya mengangguk tipis. Skema berbagi risiko itu jarang digunakan secara serius, padahal bisa mengurangi beban anggaran jika dirancang dengan benar. Ia mengangkat kepala, memperhatikan wajah Mas Gibran lebih saksama. Bukan hanya idenya yang menarik, tetapi juga ketenangan dalam menyampaikan, tanpa terkesan ingin mengesankan siapapun. Di barisan kursi belakang, 2 elit tampak saling bertukar pandang. Bibir mereka bergerak cepat, jelas sedang berbisik menghitung dampak politik jika program ini benar-benar diterapkan.
Purbaya menangkap kegelisahan itu dari sudut matanya. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, ia merasa ada pergeseran kecil dalam keseimbangan kekuasaan di ruangan tersebut. Ia kembali melihat catatannya, lalu menambahkan satu kata lagi, berani. Kata itu jarang ia tulis dalam rapat-rapat resmi. Ketua rapat meminta semua peserta menahan komentar sampai sesi tanya-jawab selesai. Namun sulit menahan energi yang mulai memenuhi ruangan, seperti udara sebelum hujan besar turun. Purbaya menyilangkan tangan di dada, bukan dalam sikap menutup diri, melainkan untuk menahan dorongan mengangguk terlalu jelas. Ia sadar, dukungan terbuka darinya bisa mengubah arah diskusi. Dalam hatinya, ia mengakui sesuatu yang jarang ia rasakan dalam forum semacam ini, rasa kagum yang lahir bukan dari retorika, melainkan dari rancangan yang tampak bisa benar-benar dijalankan. Tatapannya kembali ke layar kosong di depan, membayangkan bagaimana angka-angka itu bisa berubah menjadi aktivitas nyata di pasar-pasar desa dan pelabuhan kecil di seluruh negeri. Kursi-kursi digeser pelan, map dibuka lalu ditutup kembali, menandakan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Seorang tokoh berambut perak mengangkat tangan, suaranya halus namun syarat kehati-hatian. Ia mempertanyakan apakah program sebesar itu tidak akan mengganggu struktur lama yang selama ini menopang stabilitas. Mas Gibran menjawab dengan tenang, menyebut bahwa perubahan memang tak terelakkan jika ingin memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Ia menekankan bahwa struktur lama tidak dibongkar, melainkan disesuaikan agar lebih transparan dan efisien. Purbaya mengamati wajah sang penanya. Ada senyum tipis yang tak sepenuhnya sampai ke mata, seperti seseorang yang mencoba menyembunyikan kekhawatiran di balik sikap diplomatis. Elit lain menyela, kali ini lebih langsung, menyinggung potensi resistensi dari kelompok-kelompok besar yang sudah nyaman dengan pola distribusi lama. Di layar, Mas Gibran menampilkan bagan alur baru yang mempersingkat jalur logistik. Ia menjelaskan bahwa setiap simpul tetap memiliki peran, hanya saja dipantau secara terbuka untuk mencegah distorsi harga. Purbaya kembali mencatat, menyadari bahwa konsep transparansi itu bisa menjadi pedang bermata dua, menguatkan kepercayaan publik, namun juga membuat sebagian pihak merasa terancam. Di barisan depan, seorang pejabat mengetukkan pena ke meja berulang kali, ritmenya cepat dan tak sabar. Matanya tak lepas dari grafik efisiensi yang terpampang. Ketua rapat mencoba menenangkan suasana dengan mengingatkan bahwa semua usulan masih dalam tahap kajian. Namun kata-kata itu justru terdengar seperti penyangga rapuh di tengah arus perubahan. Purbaya melirik jam tangannya. Rapat baru berjalan setengah, namun tensinya sudah melampaui banyak pertemuan penting yang pernah ia ikuti. Ia menyadari bahwa resistensi ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga soal pengaruh dan kendali atas sistem yang akan berubah jika ide itu diterapkan. Dalam hati, ia kembali pada satu kesimpulan sementara, jika sebuah gagasan mampu membuat orang-orang paling berkuasa terlihat gelisah, mungkin disitulah letak potensi terbesarnya. Tatapannya kembali pada Mas Gibran yang berdiri di depan. Di balik ketenangan itu, Purbaya merasa sedang menyaksikan awal dari pertarungan panjang yang tak hanya menentukan nasib program, tetapi juga arah ekonomi bangsa. Suasana yang semula tertahan kini berubah menjadi medan adu gagasan. Seorang ekonom senior berbicara panjang lebar soal potensi inflasi jika distribusi pangan diubah terlalu cepat. Nada suaranya akademis, namun terselip kehati-hatian yang tajam. Mas Gibran mendengarkan tanpa menyela, lalu menjawab dengan menampilkan simulasi harga berdasarkan uji coba kecil yang sudah dilakukan. Ia menunjukkan bahwa efisiensi logistik justru menekan biaya, bukan menaikkannya. Purbaya memperhatikan detail grafik itu, kurva yang turun perlahan, bukan melonjak drastis. Ia tahu, angka semacam itu sulit dipalsukan tanpa data lapangan. Pertanyaan berikutnya datang dari seorang pejabat fiskal yang menyoroti risiko pemborosan jika proyek digital gagal di daerah tertentu. Mas Gibran mengangguk, lalu menjelaskan mekanisme penghentian otomatis pada proyek yang tidak mencapai indikator kinerja. Dana, katanya, hanya mengalir sejauh target terpenuhi. Beberapa orang tampak terkejut oleh konsep itu. Biasanya, proyek besar berjalan terus meski hasilnya minim. Purbaya tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Dalam benaknya, disiplin semacam itu adalah tanda perencanaan matang. Seorang elit lain menyela dengan suara lebih tinggi, mempertanyakan kesiapan birokrasi yang sering lambat beradaptasi dengan teknologi. Mas Gibran membalas dengan menyebut program insentif kinerja bagi pemerintah daerah dan pelatihan masif yang melibatkan perguruan tinggi setempat.
Ia menekankan bahwa perubahan tidak dipaksakan dari pusat semata. Purbaya menggeser posisi duduknya, semakin fokus. Ia merasa perdebatan ini bukan lagi upaya mencari celah, melainkan ujian serius terhadap kelayakan ide. Ketika satu demi satu keberatan dijawab, ruangan perlahan berubah. Nada suara yang semula tajam mulai melunak, digantikan ekspresi berpikir ulang. Di tengah hiruk-pikuk argumen itu, Purbaya menyadari bahwa presentasi ini telah melewati tahap biasa, ia telah menjadi pertarungan konsep yang bisa menentukan arah kebijakan besar negara. Beberapa pasang mata langsung beralih kepadanya, menyadari bahwa tokoh yang selama ini diam mulai bersiap menyampaikan pandangan. Ia berdiri perlahan, merapikan jasnya, lalu menatap sekeliling ruangan sebelum berbicara. Suaranya tenang, namun cukup keras untuk memotong sisa-sisa bisik yang masih terdengar. Purbaya memulai dengan mengakui bahwa risiko selalu ada dalam setiap kebijakan besar. Namun, menurutnya, yang lebih berbahaya adalah mempertahankan pola lama saat tantangan berubah semakin cepat. Ia mengangkat tablet dan menyinggung beberapa angka dalam proposal, menyebutkan simulasi dampak lapangan kerja dan efisiensi biaya distribusi yang menurutnya patut diuji secara serius. Beberapa elit saling pandang, terkejut melihat ia merujuk data sedetail itu. Biasanya, Purbaya memilih berbicara singkat, bukan mengulas teknis. Ia melanjutkan dengan menyebut bahwa mekanisme audit publik dan penghentian otomatis proyek yang gagal adalah hal yang jarang ditemui dalam rancangan kebijakan nasional, dan justru itulah yang membuatnya tertarik. Nada suaranya tetap netral, tetapi pilihan katanya jelas menunjukkan penghargaan. Ia menyebut proposal itu sebagai terobosan langka yang layak masuk tahap uji coba cepat. Mas Gibran menunduk sedikit sebagai tanda hormat, sementara sorot matanya menunjukkan kelegaan yang tertahan. Ketua rapat terlihat mengernyit, bukan karena menolak, melainkan karena menyadari bahwa dukungan dari Purbaya akan membawa bobot besar dalam pengambilan keputusan. Di sudut ruangan, seorang elit menulis sesuatu dengan cepat di buku catatan, seperti sedang menghitung ulang strategi. Purbaya menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa fokus utama harus pada manfaat bagi masyarakat luas, bukan pada kenyamanan sistem yang sudah ada. Ia kembali duduk, ruangan masih sunyi beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kata-katanya menggantung, berat, dan sulit diabaikan. Dalam hati, Purbaya tahu bahwa langkah barusan bisa mengubah posisi banyak orang. Namun ia juga sadar, jalan menuju penerapan nyata masih panjang dan penuh tarik-menarik kepentingan. Tatapan para peserta kembali ke arah Mas Gibran, kini dengan intensitas berbeda, bukan sekadar skeptis, melainkan campuran antara waspada dan mulai mempertimbangkan dengan serius. Ia mengusulkan agar pembahasan diarahkan pada langkah konkret, bukan lagi sekadar pro dan kontra. Sebuah tim teknis diminta maju untuk menjelaskan kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan di beberapa wilayah strategis. Nama-nama provinsi disebut, lengkap dengan alasan pemilihan berdasarkan potensi ekonomi dan kesiapan infrastruktur. Purbaya menyimak dengan saksama, membandingkan wilayah-wilayah itu dengan peta data yang baru saja ia lihat dalam proposal. Ia mengangguk pelan ketika beberapa daerah yang selama ini kurang tersentuh justru masuk daftar prioritas. Mas Gibran menambahkan bahwa tahap awal akan fokus pada sektor pangan, logistik lokal, dan digitalisasi pasar tradisional agar dampaknya cepat terasa oleh masyarakat. Beberapa elit masih tampak ragu, namun kini keberatan mereka terdengar lebih teknis daripada politis. Pertanyaan beralih pada jadwal, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi. Tim teknis memaparkan kerangka waktu 6 bulan untuk fase awal, dengan laporan berkala yang bisa diakses lintas lembaga. Setiap kemajuan atau kegagalan akan dipublikasikan secara terbatas untuk menjaga akuntabilitas. Purbaya mencatat bahwa transparansi itu bisa menjadi senjata penting untuk menjaga dukungan publik sekaligus menekan potensi penyimpangan. Seorang pejabat keuangan mengusulkan agar sektor swasta dilibatkan sejak awal melalui skema kemitraan terbuka. Mas Gibran menyambut ide itu, menyebutnya sejalan dengan desain awal proposal. Diskusi berlangsung lebih konstruktif dari sebelumnya. Nada suara meninggi bukan karena emosi, melainkan karena upaya saling meyakinkan dengan data. Purbaya merasakan perubahan atmosfer yang jelas. Rapat yang tadinya tegang kini bergerak menuju bentuk kolaborasi, meski bayangan konflik kepentingan belum sepenuhnya hilang. Ketua rapat merangkum kesepakatan, sementara proyek percontohan akan disiapkan secara cepat, dengan tim lintas kementerian dan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Di beberapa sudut ruangan,
wajah-wajah yang sebelumnya kaku kini tampak berpikir keras, menyadari bahwa gagasan ini tak lagi bisa diabaikan begitu saja. Purbaya menatap kembali map biru di mejanya. Kali ini, bukan dengan rasa penasaran semata, melainkan dengan keyakinan bahwa dokumen itu telah melangkah satu tahap lebih dekat menjadi kenyataan nasional. Beberapa elit yang sebelumnya lantang kini terlihat lebih berhati-hati, seolah menyusun ulang posisi mereka. Purbaya menangkap perubahan itu dari cara mereka berbicara, kalimat lebih panjang, nada lebih diplomatis, namun mata mereka bergerak cepat, mengamati reaksi orang lain. Di barisan tengah, seorang tokoh berpengaruh meminta waktu bicara tambahan. Ia menyebut perlunya kajian lanjutan dan perhitungan dampak jangka panjang, kata-kata yang terdengar rasional namun terasa seperti upaya memperlambat. Mas Gibran mendengarkan dengan sabar, lalu menanggapi bahwa kajian tetap berjalan paralel dengan uji coba terbatas, sehingga waktu tidak terbuang tanpa arah. Purbaya menyadari bahwa pertarungan kini bukan lagi soal ide, melainkan soal kecepatan. Siapa yang bisa mengendalikan tempo akan menentukan arah kebijakan selanjutnya. Beberapa orang terlihat mengetik pesan di ponsel mereka di bawah meja, mungkin memberi laporan ke pihak luar tentang perkembangan rapat tertutup itu. Ketua rapat memperingatkan agar semua perangkat komunikasi disimpan, mengingat sensitivitas pembahasan. Namun gestur panik kecil sudah telanjur terlihat. Purbaya menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Ada yang menampilkan senyum tipis penuh perhitungan, ada pula yang tampak tegang karena sadar arus dukungan mulai condong ke arah baru. Di sudut ruangan, dua elit berbisik lebih serius daripada sebelumnya, tangan mereka bergerak-gerak di atas catatan seperti sedang merancang langkah balasan. Purbaya menyandarkan diri, mengamati dinamika itu dengan kepala dingin. Ia tahu, semakin besar potensi sebuah program, semakin besar pula resistensi dari mereka yang merasa terancam. Mas Gibran tetap berdiri di dekat layar, sikapnya tak berubah. Keteguhan itu justru membuat sebagian pihak semakin gelisah. Ketua rapat akhirnya menegaskan bahwa keputusan final akan segera disiapkan untuk dibawa ke tingkat lebih tinggi. Kalimat itu membuat beberapa orang menelan ludah. Purbaya menghela napas pelan. Ia merasa gelombang perubahan sudah bergerak, dan apapun manuver yang terjadi setelah ini, sulit untuk sepenuhnya menghentikannya. Tatapannya tertuju pada jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti langkah kecil menuju babak penentuan yang akan menentukan masa depan ekonomi bangsa. Wajah-wajah yang tadi diliputi ketegangan kini menyimpan berbagai ekspresi, ada yang optimistis, ada yang resah, ada pula yang masih berhitung dalam diam. Purbaya berdiri lebih lama dari yang lain, menunggu ruangan agak sepi sebelum melangkah menuju jendela besar di ujung aula. Dari sana, ia memandang gedung-gedung tinggi Jakarta yang berdiri seperti saksi bisu dari setiap keputusan besar yang pernah diambil di dalam dinding parlemen. Di kepalanya, angka-angka dalam proposal terus berputar, bercampur dengan bayangan pasar-pasar daerah, pelabuhan kecil, dan desa-desa yang bisa berubah jika rencana itu benar-benar dijalankan. Mas Gibran menghampirinya dengan langkah tenang. Mereka saling bertukar pandang sejenak, tanpa banyak kata, namun cukup untuk menunjukkan bahwa hari itu telah menciptakan poros baru dalam percakapan nasional. Purbaya akhirnya berbicara, memuji keberanian menyatukan teknologi dengan kebutuhan rakyat kecil. Ia menambahkan bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah rapat di tahap implementasi dan pengawasan. Mas Gibran mengangguk, mengakui bahwa dukungan politik saja tidak cukup tanpa disiplin pelaksanaan. Ia menegaskan komitmennya untuk membuka data dan menerima evaluasi publik. Di belakang mereka, beberapa elit berjalan melewati dengan langkah cepat, suara sepatu mereka menggema di lantai marmer seperti irama ketidakpastian yang belum reda. Purbaya menyadari bahwa tidak semua orang di ruangan itu akan menjadi sekutu. Namun ia juga yakin bahwa arah diskusi telah bergeser, dan itu sendiri sudah merupakan kemenangan awal. Ketua rapat muncul kembali, mengumumkan bahwa ringkasan keputusan akan segera dikirim ke tingkat pimpinan nasional. Kalimat itu terasa seperti penanda resmi bahwa ide tadi telah masuk jalur kebijakan nyata. Di luar gedung, awan kelabu pagi tadi mulai terpecah, membiarkan sinar matahari menembus dan memantul di kaca-kaca tinggi ibu kota. Purbaya memandang langit yang mulai cerah itu dengan perasaan campur aduk, lega, waspada, sekaligus penuh harap. Ia tahu, sejarah sering tidak berubah oleh satu pidato, melainkan oleh serangkaian keputusan kecil yang diambil di ruang-ruang tertutup seperti hari itu. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan aula,
membawa keyakinan bahwa bangsa ini baru saja berdiri di ambang titik balik penting, sebuah momen ketika ide berani bertemu keberanian untuk mencobanya. Di kejauhan, suara kota kembali mendominasi, seolah menyambut kemungkinan baru yang tengah tumbuh diam-diam di balik meja-meja kebijakan.